Selamat malam keluarga Allah, malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini turut dilayani oleh Lala, Erika, Rinto, Meta, dan saya Pendeta Santi Manurung yang akan mewartakan permenungan firman Tuhan. Keluarga Allah, pada hari ini kita telah melewati berbagai aktivitas, hidup kita dituntun, disertai olehnya. Kita ekspresikan rasa syukur kita di malam ini dengan bernyanyi, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersama mau beribadah malam hari ini bersama dengan keluarga Allah. Bapa kiranya memberkati ibadah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Layaknya sebuah perjalanan, kehidupan yang dilakoni manusia tidak selalu dilakoni dengan keyakinan. Kita bisa mengalami keraguan sehingga enggan terus melangkah dengan keyakinan. Hal itu seperti bisa dialami oleh orang yang mengaku beriman. Ketika mengalami hal yang demikian, kita sungguh membutuhkan kawan yang menemani perjalanan kita. Kristus adalah kawan setia yang sungguh menyertai, mendampingi, menemani perjalanan kita. Dalam perjalanan menuju Emmaus, dua murid pun pernah mengalami keraguan. Dalam keraguan itu, mereka berjumpa dengan Yesus yang menemani perjalanan mereka dan menerangkan firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 32 memberi kesaksian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan dan disentuh oleh firman-Nya sehingga hati kita berkobar-kobar. Kita menyambutnya dengan bernyanyi Mazmur 116 bait 1 sampai 4 dan 12 sampai 19. Tuhan adalah pengasih dan
suaraku dan permohonanku, dan sendingkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran pada maut menyesakkan diriku. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari air mata dan kaki yang tersandung. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ku percaya sekalipun ku katakan aku ini sangat tertindas, ya Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Mari keluarga Allah, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mohon Kau memberkati, memberikan kami hikmat kalau firman-Mu diwartakan bagi kami semua. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diberikan pengertian agar kami tidak hanya sekadar mengerti, melainkan juga sungguh menghayatinya dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyiapkan Alkitab kita, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang tengah dipercakapkan oleh 2 orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dari Yerusalem mereka mundur ke sebuah kampung bernama Emmaus dan mereka tengah mempercakapkan sesuatu dalam perjalanan. Apa yang mereka percakapkan? Kita lihat di pasal 24 ayat sebelumnya. "Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi." Pada peristiwa tentang kebangkitan Yesus, Petrus setelah ia berlari ke kubur dan ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan. Ia pergi dan bertanya-tanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pertanyaan ini tidak saja mengusik Petrus, tetapi juga ternyata mengusik pikiran, mengusik hati para murid. Termasuk 2 orang murid Yesus, pikiran dan hati mereka dipenuhi dengan tanda tanya.
Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, mencoba untuk memahami, mengerti segala macam peristiwa yang menyontak pikiran mereka, Yesus ada bersama dengan mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sosok pribadi yang dekat dengan mereka, yang intens selalu bersama dengan mereka. Tapi mereka berdua tidak mengenali sosok pribadi yang sangat dekat, intens bersama-sama dengan mereka. Kira-kira mengapa mereka tidak dapat mengenali sosok pribadi ini yang ada bersama dengan mereka saat mereka sedang bercakap-cakap, saat mereka sedang bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Keluarga Allah, kadangkala kita bisa mengalami hal-hal yang mungkin ketika kita lagi capek ya, kita lagi capek, kurang tidur begitu ya, atau kita bangun mungkin kesiangan, dikejar deadline, kurang tidur, lalu kemudian kita berupaya untuk mencari barang yang sebetulnya bukan barang yang asing, barang yang dekat dengan kita. Tapi karena kita kecapean, kurang persiapan, terburu-buru, kita cari-cari barang ini gitu ya. Dan saya tuh suka cari-cari kunci begitu. Ini kunci di mana ya? Kunci mobil. Pernah saya mencari-cari kacamata saya, di mana kacamata saya? Padahal ini kacamata saya udah ada di sini nih. Udah saya pakai gitu ya. Bisa saja terjadi, saya percaya keluarga Allah juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Yang kadang-kala lalu kemudian kita tersadar, kok bisa ya kita bisa luput begitu ya, mengenali benda yang dekat banget sama kita. Bahkan ini yang saya pakai, tapi saya bisa lupa gitu. Saya nggak mengenali, nggak merasakan bahwa ini sudah saya pakai. Apalagi ketika kita sedang mengalami sebuah peristiwa yang membuat kita itu kaget gitu ya. Kita bisa memahami sekali apa yang sedang menggelayuti pikiran mereka. Sehingga kehadiran sosok pribadi yang mereka kenali secara intens pada saat itu enggak mereka kenal. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka mulai menceritakan. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ketika Yesus bertanya apa yang tengah terjadi, mereka lalu kemudian curhat. A, B, C. Dan ada kata menarik di sini. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah. Kita bisa mengerti ketidakmengertian, gak habis pikirnya mereka ya, tentang peristiwa yang bertubi-tubi terjadi pada sosok yang mereka sangat kagumi. Mereka berharap sesuatu pada Yesus. Mereka punya ekspektasi pada Yesus. Ekspektasi mereka itu udah tinggi sekali gitu, bahwa nanti dia yang kelak akan membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata di hadapan mereka imam-imam kepala datang menangkap dia
dan rasanya seperti tidak berdaya begitu. Yang mereka lihat punya sosok kuat, berkuasa, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi kok ya cuman didatangi imam-imam kepala, kok kayak nggak punya daya apa-apa dan membiarkan begitu saja dirinya dianiaya dan dibunuh. Ekspektasi. Bukankah kita juga sering punya ekspektasi keluarga Allah? Ekspektasi kita macam-macam ekspektasi. Saya bertemu sini, saya berharap kalau saya sudah bertemu, saya udah sayang, merawat relasi, lalu kemudian kami menikah. Saya punya ekspektasi bahwa dengan membangun hidup rumah tangga begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Ternyata dalam perjalanannya enggak begitu yang dialami. Wah, kok ternyata mengalami hal-hal yang sebaliknya. Saya punya ekspektasi, wah, dikaruniai anak, lalu kemudian berupaya memberikan pendidikan yang terbaik ini dan itu. Tapi dalam 1-2 fase perjalanan kok gak sesuai dengan yang saya harapkan. Seringkali keluarga Allah, kita punya ekspektasi, tapi rasanya kok realitanya tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Kita punya ekspektasi ikut Tuhan Yesus. Ini dong yang mestinya saya alami kalau saya ikut Tuhan Yesus. Tapi ternyata bertubi-tubi seringkali yang kita rasakan adalah kok ikut Tuhan Yesus kok begini ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika mereka berhadapan dengan ekspektasi mereka dan ekspektasi mereka udah bangun lalu kemudian runtuh seketika, mereka digelayuti oleh kegalauan, kemuraman. Berhenti mereka dengan wajah yang muram. Lalu ia berkata kepada mereka di ayat selanjutnya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Betapapun mereka sudah diberitahu bahwa apa yang akan Yesus alami, yang harus Yesus tempuh, agar melaluinya ia mencapai kemuliaannya, menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya, ternyata itu belum seunjung-unjung mereka mengerti. Jadi karena Yesus mengajar, Yesus menunjukkan, Yesus memperlihatkan, tapi mereka sibuk dengan ekspektasinya. Seringkali kan begitu juga kita. Gimana kita makin bisa paham, mengerti jalan pikiran Tuhan kalau Tuhan ajar begini, Tuhan katakan begini, Tuhan tunjukkan ini. Tapi kita sibuk sama ekspektasi kita sendiri. Ya frekuensinya gak nyambung. Lalu Tuhan Yesus mengajar kembali. Seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Diajarin lagi tuh. Lagi tuh. Tuhan tuh ajari mereka. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan mengajarkan kepada mereka segala yang tertulis dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam." Jadi ketika mereka udah mendekati kampung yang mereka tuju yaitu Emmaus, lalu rasanya udah sampai di tujuan nih. Lalu kemudian Yesus hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka lah justru yang mendesaknya dan mengatakan, "Tinggallah bersama dengan kami. Tinggallah bersama dengan kami." Mereka justru yang meminta agar Tuhan itu tinggal bersama dengan mereka. Kata Yunaninya yang dipakai adalah menein, tinggal, menetaplah bersama dengan mereka. Ketika Tuhan menetap
tinggal bersama dengan mereka, duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Ya. Jadi ketika Tuhan mengajarkan tentang kitab suci, ya, mereka merasa tuh ada yang berkobar-kobar dalam hati mereka. Ya, menyala-nyala. Yang tadinya semangat mereka redup, yang tadinya muka mereka muram. Tapi ada magnet tertentu gitu ya, ketika Yesus sedang mengajar, hati mereka berkobar-kobar dan mereka minta agar Yesus tinggal bersama dengan mereka. Dan Yesus duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Ketika ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saat itu terbukalah mata mereka dan mengenali sosok yang ada di hadapan mereka. Sosok yang sedari tadi bicara dengan mereka. Adalah sosok yang sangat mereka kenali ketika Yesus memecah roti. Tindakan yang Yesus pernah lakukan selain Yesus memberi makan ribuan orang, tetapi juga saat Yesus melakukan perjamuan makan bersama dengan murid-murid. Menjelang Yesus ditangkap dan dihukum mati. Tindakan Yesus memecah roti itu adalah merupakan sebuah tindakan sakramental yang kemudian diteruskan oleh gereja-gereja sampai pada saat ini dalam perjamuan kudus. Bukan saja secara intelektualitas mereka disingkapkan, tetapi hati mereka berkobar-kobar ketika Tuhan memecah roti. Ini sebuah tindakan sakramental dan membuka mata mereka sehingga mengenali mereka, mengenali Dia. Yang mereka kenali bukan lagi, yang mereka lihat bukan lagi ekspektasi mereka, bukan. Tetapi yang mereka kenali adalah sosok pribadi yang utuh yang ada di hadapan mereka. Yang berkobar-kobar dalam hati mereka bukan lagi soal ekspektasi mereka, tetapi yang berkobar-kobar dalam hati mereka adalah kehendak Tuhan. Mereka disentuh oleh firman. Dan karena mereka sudah disentuh oleh firman, maka mereka mengalami perubahan, mengalami pembaruan, mengalami pertobatan dimulai dari pikiran mereka. Ekspektasi mereka dibongkar, ekspektasi mereka diruntuhkan, dibangun kembali. Ini loh pikiran Tuhan, ini loh kehendak Tuhan, ini loh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi ekspektasi mereka tuh dihancurkan lalu kemudian dibangun ulang. Setelah mereka mengalami pembaharuan pikiran dan hati, lalu kemudian bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi setelah mereka yang tadinya pergi dari Yerusalem menuju Emmaus dengan muka yang muram, balik lagi mereka ke Yerusalem. Tapi tidak lagi kembali dengan terpaksa atau dengan muka yang muram. Hati yang berkobar-kobar, mata iman mereka mengenali pribadi Tuhan. Mata iman mereka mengenali pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Secara baru. Mereka mengalami pertobatan. Dan pada saat itu mereka siap untuk diutus. Mereka kembali ke Yerusalem, mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Ya, Yesus mempersiapkan mereka mendatangi semua murid-murid secara personal. Dan dengan sikap yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, mereka berkumpul sebagai murid-murid Tuhan yang diubahkan. Yang tidak lagi datang dengan ekspektasi yang lama. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh dibarui. Yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita belajar secara khusus pada dua murid Tuhan
yang mundur dari Yerusalem menuju Emmaus dengan muka yang muram, sibuk dengan ekspektasi mereka. Tetapi ketika hati mereka disentuh oleh firman, ketika mereka melihat Tuhan memecah-mecahkan roti, hati mereka berkobar-kobar. Jadi ketika kita bilang kita ikut Tuhan, keluarga Allah, itu enggak cukup kita bilang bahwa ya aku udah ikut Tuhan itu dari moyangku tuh udah ikut Tuhan ya. Ya aku udah kurang lebihnya tahulah ya beberapa doktrin menjadi orang Kristen. Tapi enggak cukup itu. Tidak cukup secara intelektualitas saja keluarga Allah. Tidak cukup iman itu kita wariskan dari leluhur kita. Enggak cukup. Tetapi perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Hati kita biarkan agar disentuh oleh firman. Hati kita yang mesti disentuh. Kita mengalami hati kita itu menyala-nyala. Berkobar-kobar. Dengan demikian kita mengalami pembaruan. Pembaruan cara kita berpikir. Pembaruan kita merasa jalan pikiran Tuhan. Merasakan kehendak Tuhan. Merasakan pikiran-pikiran Tuhan. Merasakan rancangan-rancangan Tuhan. Dan kita tidak mengukurnya dengan ekspektasi kita. Kita tidak mengukurnya dengan kehendak kita. Tetapi kita bersedia untuk memakaikan pikiran-pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, hati Tuhan menjadi pikiran kita, hati kita dan perasaan kita. Hanya dengan demikian terjadilah pertobatan. Hanya dengan demikian maka kita juga bersedia untuk diutus. Untuk diutus mengerjakan misi Allah. Melakukan tugas panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada saya dan keluarga Allah. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191 atau dapat menuliskan permohonan doa itu di website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa syafaat. Pikiran dan hati kami ya Bapa perlu untuk diperbarui. Karena kerap kali kami mengalami kekecewaan. Karena kami mengukur jalan pikiran kehendak Tuhan dengan pikiran-pikiran kami sendiri. Kami bercermin melalui kedua murid Tuhan. Yang dengan muka yang muram, kecewa. Karena mereka punya ekspektasi tertentu kepada Tuhan. Namun ternyata mereka perlu memasuki sebuah fase perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka disentuh oleh firman, hati mereka berkobar-kobar. Ada nyala api dalam hati mereka. Dan itu mengubahkan pikiran mereka, persepsi mereka. Mereka membiarkan pikiran hati mereka untuk dipakai agar dapat mengerti, memahami, dan mencintai kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dengan demikian mereka tampil menjadi murid-murid Tuhan yang baru dan siap untuk diutus. Berikan kepada kami ya Tuhan, kesediaan juga untuk merendahkan hati, membuka hati kami selebar-lebarnya disentuh oleh firman Tuhan. Membiarkan Tuhan mengajari kami. Agar dengan demikian hati kami juga mengalami nyala api yang menghangatkan kami dan mengubahkan
cara berpikir kami, hati kami menyelami kehendak Tuhan. Sehingga kami juga dimampukan boleh mengasihi anggota keluarga kami sebagaimana adanya. Kami memberi ruang bagi diri kami dan keluarga kami berproses hari demi hari. Dengan segala kerendahan hati kami juga membiarkan Tuhan membentuk kami, membentuk seluruh anggota keluarga kami. Agar kami makin hari, makin rendah hati, makin hari kami boleh makin belajar mengasihi mereka. Karena kami telah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk karya yang dilakukan oleh Yayasan Komunikasi Bersama sebagai mitra mewartakan Injil. Tuhan berikan keteguhan, ketekunan dan nyala api dalam diri setiap kami. Kami juga bersyukur untuk dukungan topangan yang diberikan oleh berbagai macam pihak. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, berikanlah hati kita disentuh oleh firman Tuhan sehingga hati kita berkobar-kobar dituntun dalam pertobatan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh.